Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dan itu tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Namun tentunya tidak semua orang dengan lapang dada dapat melaksanakannya. Tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakannya. Ada yang terasa berat di dadanya. Ada yang merasa bagaikan sedang mengemban sebuah beban yang berat, bagai seorang yang sedang berjalan di tempat yang sangat menanjak. Sehingga ketika ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dadanya sesak, seperti orang yang sedang berlari dengan sangat kencang. Ada yang mudah, lapang dadanya untuk menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya, mudah menerima kebenaran, mudah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yurid ayyudillahu, namun barang siapa yang Allah inginkan dia sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya dayyiq, sesak, harajan ka'annama yas'adu fis sama, seolah dia sedang mendaki ke langit, yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun, demikianlah Allah menjadikan azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, dua hal ini yang merupakan dua jenis orang ketika mereka mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu dengan mudah untuk mendapatkannya, melaksanakannya dan menerimanya. Yang satu lagi sulit untuk menerimanya, untuk mentaatinya. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, tentu ini penyakit. Ini salah satu penyakit hati yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah dalam di jasad kita itu ada mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila baik, baiklah semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau rusak, rusaklah semuanya. Ala wahiya qalbu, dia adalah hati. Ikhwa azinallahu wa iyyakum, tentunya penyakit ini ada sebabnya. Apa sebenarnya sebab mengapa seorang itu sulit menerima kebenaran, sulit mentaati kebenaran, sulit untuk melaksanakan kebenaran, bahkan lebih mudah untuk durhaka ketimbang untuk taat? Apa penyebab-penyebabnya? Yang pertama, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yaitu al-jahlu. Ini yang pertama, kejahilan. Kejahilan ini merupakan sumber malapetaka, ikhwah. Kejahilan sumber malapetaka. Orang Arab mengatakan al-insanu aduwwun lima jahilahu. Manusia itu, mereka akan menjadi musuh atas sesuatu yang tidak dia ketahui.
Oleh karena itu, terkadang ada orang-orang yang tega untuk menghadang kebenaran, bahkan untuk meruntuhkan kebenaran. Dikarenakan apa? Dikarenakan kejahilannya. Terkadang yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah, yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap yang hak. Ini dikarenakan kejahilan. Dikarenakan kejahilan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Ya Muhammad, katakan kepada mereka, maukah mereka aku tunjukkan satu amalan yang paling merugi? Seharusnya seorang beramal itu bukan rugi. Seharusnya seorang beramal soleh pasti untung. Tapi ini qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Muhammad katakan kepada mereka, maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling rugi amalannya? Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu mereka yang sesat ketika di dunia, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi ternyata ya, mereka mengira mereka sedang berbuat baik. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang mengira sedang berbuat baik padahal mereka itu sesat. Inilah yang paling rugi. Ikhwah, apabila seorang sedang melakukan sebuah dosa dan dia meyakini itu adalah dosa, ini diharapkan di suatu hari orang ini akan tobat dengan doa itu, dengan dosa tersebut, tobat dari dosa tersebut. Seorang yang mencuri, seorang pencuri tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Ketika dia sudah meyakini yang dia lakukan itu sebuah kesalahan, suatu hari nanti dia akan tobat. Harapannya, besar harapannya bahwasanya orang ini akan tobat. Kenapa demikian? Karena dia yakin yang dia lakukan itu salah. Seorang pelacur, ketika dia tidak laku lagi misalnya di suatu hari kelak, dia akan tobat. Dia tahu bahwasanya ini adalah suatu perbuatan yang sangat menjijikkan. Tapi yang paling berat adalah seorang yang melakukan sebuah kesalahan tetapi dia meyakini ini adalah kebenaran. Contohnya nih, sama-sama mencuri. Yang satu ini mencuri, lantas setelah hasil curiannya dibagi-bagikannya ke fakir miskin. Boleh nggak Pak mencuri seperti ini? Tujuannya bagus, ya. Tujuannya bagus. Dia mencuri, kemudian dia bagi-bagikan ke fakir miskin. Tujuannya untuk bantu fakir miskin. Dan yang dia curi itu orang-orang kaya, kalau konglomerat atau mungkin para koruptor, kita kira-kira. Jadi supaya orang miskin ini juga merasakan, ya, kebahagiaan di dunia. Baik, gimana kira-kira orang ini? Tujuannya benar, ingin menyantuni fakir miskin. Tapi apakah cara ini benar? Jawabannya tidak. Ini kalau dia yakini benar, ini sampai mati pun dia akan mencuri. Selama nggak ketangkep. Kenapa? Karena dia menganggap, dia meyakini ini adalah sebuah kebenaran. Ini adalah sebuah perjuangan. Ikhwah, bunuh diri itu betul nggak ya? Bunuh diri salah jelas ya kan? Saya kira nggak ada satupun agama yang mengatakan bolehnya bunuh diri. Tetapi berapa banyak orang yang bunuh diri tapi niatnya, keyakinannya dia sedang jihad? Ada nggak? Ada, ikhwah.
Ada. Dia bunuh diri, tapi dia menganggap dia sedang jihad fisabilillah. Demikian ikhwah. Bahkan yang terbunuh adalah orang-orang muslim. Lebih parah lagi, bunuh diri yang katanya jihad itu di dalam masjid. Yang seperti ini, ya, yang seperti ini keyakinan dia meyakini sesuatu yang buruk itu sebuah kebaikan, ini yang paling rugi. Ini yang paling rugi. Contohnya, siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib, Pak? Hah? Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Ini Abdurrahman bin Muljam ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, dia sambil baca Al-Quran. Bayangkan, bukan baca mantra dia, bukan. Dia sambil baca Al-Quran. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanggung. Padahal yang dia bunuh Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, khalifahnya Rasulullah yang keempat, kemudian orang yang dijamin masuk surga. Enggak tanggung-tanggung. Ya. Orang yang sudah dijamin masuk surga tidak tanggung-tanggung, dibunuh atas nama Al-Quran. Bayangkan ikhwah. Ini yang paling berbahaya. Dia menganggap membunuh Ali bin Abi Thalib itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa ikhwah? Karena kejahilan. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan ini banyak dalam bentuk dan versi yang berbeda-beda. Suatu kebatilan dianggap sebuah kebaikan, dianggap sebuah hak yang perlu diperjuangkan. Makanya Allah katakan, qul al unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Kaya Muhammad, katakan kepada mereka, maukah engkau aku beritakan suatu amalan yang paling merugi, yaitu mereka yang telah sesat semasa di dunia, namun dia kira dia sedang berada di atas kebenaran. Itu bahaya kejahilan. Sehingga seorang gara-gara jahilnya dia sulit untuk menerima. Gara-gara jahilnya dia sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat peristiwa Dajjal dalam sebuah hadis yang sahih, di mana tentara Dajjal itu menangkap seorang pemuda. Tentara Dajjal menangkap seorang pemuda. Lantas pemuda ini diajak oleh Dajjal untuk beriman kepada dia, bahwasannya dia adalah Tuhan yang boleh, yang disembah. Si laki-laki ini nggak mau mentaati Dajjal. Dia hanya tahu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Dajjal ini memotong laki-laki ini jadi dua, dipotong jadi dua. Lantas setelah dipotong jadi dua, Dajjal berjalan di tengah potongan ini. Kemudian setelah itu untuk menunjukkan bahwasanya ini betul-betul kan udah dipotong begitu, bukan hanya mata sihiran, enggak. Ya, yang biasa kan kalau orang sedang pertunjukan kan begitu. Ya. Kemudian setelah itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Dajjal satukan kembali dua tubuh yang telah dia potong. Lantas kata si Dajjal, "Qum, berdiri." Berdiri lagi nih orang. Ini kan seperti Tuhan yang dia sudah mematikan dan dia menghidupkan, gitulah lebih kurang. Dajjal ingin memberikan show, dia ingin show bahwasanya dia itu Tuhan yang bisa mematikan dan bisa juga menghidupkan. Itu tujuan dia. Lantas setelah si pemuda ini dihidupkan kembali, Dajjal nanya lagi, "Gimana? Masih belum ngaku? Masih belum mengimani aku itu adalah Tuhanmu?" Kata si Dajjal kepada pemuda ini. Tapi apa kata pemuda ini, ikhwah rahimanallah wa iyyakum? "Ushhidu annaka Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah SAW haditsah fakuntu qad ashaddu basiran min fika minnil an."
Kata laki-laki ini, sungguh aku bersaksi ente adalah Dajjal yang pernah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Perhatikan, kamu adalah Dajjal seperti yang pernah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadisnya, dan sekarang aku semakin yakin kamu itu Dajjal. Coba perhatikan, seperti yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ini kan ilmu namanya, ya ilmu. Kalau dia tidak ketahui hadis ini, bisa saja dia terseret sehingga dia meyakini bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhannya, tapi dia punya ilmu ini tentang ini. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah pentingnya ilmu, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Fardhatun ala kulli muslim, wajib atas setiap. Berarti fardunya fardu ain, bukan kifayah. Ya, berarti fardunya fardu ain, bukan kifayah. Setiap kita wajib untuk mengetahui agama, akidah yang kita peluk. Jangan sampai syubhat-syubhat itu menerpa hati kita. Karena asyubhatu qawiyah khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu keras menerpa, sementara hati kita itu seringnya lemah. Ilmu inilah yang bisa menjadi penangkalnya, yang bisa membuat kita menjadi taat. Ya, kenapa orang-orang sulit taat? Lebih mudah untuk melakukan maksiat. Kalau untuk maksiat, masya Allah, segera dia datang, bergegas. Umumnya kan begitu kan. Kalau diundang untuk ngaji, masya Allah berat. Tapi coba diundang ngumpul-ngumpul, sambil makan-makan, sambil nyanyi-nyanyi, masya Allah, banyak tuh peminatnya. Ya. Ayo kita ngumpul-ngumpul teman-teman SMA, SMU. Ngapain aja acaranya? Acara pengajian. Udah itu aja. Iya, udah. Yang daftar 10, 9. Kita undang ustadz tuh ngaji, nggak banyak tertarik. Atau kita undang artis. Wah, masya Allah. Walaupun artisnya artis desa, tapi kalau artis banyak yang datang itu. Kenapa ikhwah rahimanallah wa iyyakum? Karena memang taat itu tidak mudah bagi semua orang. Ada yang seperti disebutkan Allah tadi, ka'annama yas'adu fis sama. Dia itu seperti sedang melangkah mendaki ke langit. Rumit, sesak dadanya. Ada yang sudah datang untuk ngaji, kemudian tak dibiarkan setan juga. Dia elus-elus tengkuknya. Tidurlah dia dari mulai innal hamdalillah sampai nanti udah subhanakallahumma rabb. Udah selesai. Cepat. Ikhwati fillah azallahu wa iyyakum. Itulah perjuangan kita untuk taat. Dan itu memang sudah tekadnya setan, tidak akan membiarkan kita untuk taat. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama, bahwasanya dikarenakan minimnya ilmu kita sehingga kita sulit untuk taat. Kita lupa bahwasanya setiap yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu pasti bermudarat. Nggak mungkin Allah itu mengharamkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itu nggak mungkin, mustahil. Dan tidak mungkin juga Allah menghalalkan sesuatu yang bermudarat bagi manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan juga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu yang bermudarat untuk manusia. Enggak mungkin.
Makanya ketika yang diharamkan, coba perhatikan, pasti setiap yang Allah haramkan itu bermudarat untuk manusia. Tapi entah kenapa manusia ini yang dilarang pula yang buat dia penasaran. Itu sifat manusia sejak Nabi Adam. Kan Allah Subhanahu wa taala berkata kata Nabi Adam, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Adam, kamu tinggal di surga ini, kamu dan istrimu. Fakula minha hajjituma. Silakan kalian makan apa saja yang ada di surga. Silakan apa saja, semua boleh. Tapi satu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi satu, ini pohon ini jangan. Hanya satu dari ribuan pohon di surga sana. Ya. Yang tidak dibolehkan hanya satu. Wala taqrabu hadhihi asyajarah, itu sama satu, mufrad. Fatakuna minadh dhalimin. Kamu akan jadi orang zalim. Tapi yang namanya manusia, yang satu yang dilarang itu yang membuat dia penasaran, kepo kata orang sekarang. Makanya kalau antum pergi keluar, tugas keluar, coba katakan ke istri sekali-sekali, "Dek, adik mau buka lemari manapun, laci manapun terserah, abang izinkan. Tapi tolong jangan satu laci ini dibuka." Kira-kira menjadi perhatian dia yang mana? Yang satu ini, kenapa ini nggak boleh? Padahal kalau kita katakan nggak ada, kita larang, mau dia buka terserah, mau tak dia buka terserah. Mungkin dia nggak menjadi penasaran dengan yang satu ini. Tapi ketika kita katakan ini jangan, satu ini aja, selebihnya 10-an laci silahkan buka, mau dibongkar terserah. Tapi tolong satu ini, laci ini jangan dibuka. Masya Allah, itu nggak bisa tidur dengan satu laci itu. Bisa nggak bisa tidur, Pak? Apa ini? Kenapa lupa laci? Kenapa sulit untuk taat? Maksiat. Ini maksiat, la haula wala quwata illa billah. Maksiat, dosa. Apalagi memang semua kita itu pasti punya dosa. Semua kita, anak muda, orang tua, pasti punya